Baiklah teman-teman, jadi inilah buktinya dari hasil penyemprotan sebelumnya ya. Jadi daunnya itu juga sudah pada pulih, yang awalnya diserang ulet ya. Yang awalnya diserang ulet dan sekarang daunnya sudah pada pulih ya, karena uletnya sudah pada mati ya. Jadi waktu penyemprotan itu tanggal 15 Maret ya. Dan hari ini sekarang ini tanggal 22 Maret teman-teman ya. Baru satu kali semprot tanaman padinya yang awalnya terserang hama penyakit, hama seperti ulat daun, ulat penggulung daun itu. Sekarang ulatnya itu sudah pada musnah dan padinya sekarang menjadi tumbuh subur ya. Nah, perubahan daunnya cukup terlihat jelas teman-teman ya. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan lagi pengalaman saya tentang bagaimana cara membasmi hama ulat mati sampai telur-telurnya ya. Jadi pada kesempatan hari ini akan saya bagikan pengalaman saya cara menanggulangi hama penyakit ulat yang ada pada tanaman padi teman-teman ya. Jadi baiklah, langsung saja akan segera saya mulai. Silahkan disimak videonya, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham ya. Video yang saya buat itu biasanya kadang saya ada salah-salah bicara. Nah, makanya jika melihat video saya itu dipahami ya, jangan sampai di skip. Kalau di skip nanti khawatirnya teman-teman itu salah paham ya. Jadi inilah teman-teman racun insektisida untuk membasmi ulat yang saya gunakan ya. Di sini ada keterangannya teman-teman ya. Kalau ulat pelipat daun itu ada juga ulat apa ini di sini namanya. Pokoknya di sini ada keterangannya, dosisnya itu 1,5 mili teman-teman ya, itu per liternya. Jadi kalau untuk tangki ini kan ukurannya mungkin 16 liter ya. Jadi dalam 16 liter ini ukurannya 24 mili teman-teman ya. Kalau menurut aturan di sini ya, dari sini. Nah, di sini tapi saya akan gunakan dua tutupnya ini ya. Dua tutup ini entah ukurannya berapa mili, ya, kurang paham ya. Jadi di sini akan saya oplos menggunakan pupuk organik cair teman-teman ya. Nah, ini adalah pupuk dari pemerintah ya. Kalau menurut aturannya di sini yaitu 5 botol per hektar maksudnya ya, atau sama dengan ini apa namanya, dua tutup per liter air ya. Jadi kalau untuk tangki 16 liter ini 32 tutup teman-teman ya. 32 tutup disemprot atau dikombinasi dengan pupuk kimia teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman, jika kita melakukan penyemprotan menggunakan racun yang tepat, maka satu kali penyemprotan saja sudah terlihat perubahannya ya. Sangat jelas perubahannya baru satu kali penyemprotan ya, karena sebelumnya juga belum pernah saya semprot. Dan itulah racun ulat andalan saya ya, yaitu racun metur ya. Jadi meturnya itu saya gunakan dua tutupnya ini per tangki ya. Makanya teman-teman kalau mau membasmi ulat, hama ulat itu ya harus menggunakan racun yang tepat teman-teman ya. Itu tujuannya agar kita tidak bolak-balik melakukan penyemprotan ya. Jadi kalau kita menggunakan racun yang kurang tepat, itu biasanya minimal 2-3 kali penyemprotan ulatnya itu baru mati ya. Itu pun biasanya tidak bisa mati habis ya. Tapi kalau menggunakan racun metur ini, itu ulatnya itu pada mati ya, dan matinya itu sampai telur-telurnya ya. Kenapa saya mengatakan mati sampai telurnya? Karena waktu selesai penyemprotan itu ulatnya itu matinya itu lama, maksudnya lama baru ada lagi ya. Itu kan berarti buktinya ulatnya itu mati bersama telurnya ya. Kalau ulat tersebut tidak mati bersama telurnya,
selesai kita melakukan penyemprotan itu jarak beberapa hari lagi itu biasanya sudah ada ulatnya ya teman-teman ya. Nah itu tandanya tidak mati dengan telurnya ya. Dan keunggulannya racun meturin teman-teman ya, jadi yang awalnya itu dia sembunyi di balik-balik daun, tidak terkena air racun tadi, dia hanya terkena uapnya atau hanya terkena embunnya, terkena uapnya saja, matinya itu di kemudian hari teman-teman ya. Tetapi kalau yang terkena dia itu langsung, jadi beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian ulat tersebut mati teman-teman ya. Ada satu hal yang harus diingat dan dipahami teman-teman ya, pada saat kita selesai melakukan penyemprotan itu ya, entah penyemprotan hama atau penyemprotan apa saja, itu selesai melakukan penyemprotan itu harus kita pahami, harus kita lihat hama apa saja yang mati menggunakan racun tersebut ya. Jadi tidak hanya racun yang saya gunakan, atau teman-teman misalnya menggunakan racun apapun, penyemprotan apapun, itu harus teman-teman lihat dan pahami setelah melakukan penyemprotan itu hama apa saja yang mati teman-teman ya. Itu tujuannya ya, bertujuan agar suatu saatnya ke depannya ya, apabila kita memiliki tanaman apa saja, ibaratnya ada yang diserang hama apa saja kan, kita tidak kebingungan lagi mau menggunakan insektisida apa atau racun apa, itu tidak kebingungan lagi teman-teman ya, karena kita sudah memahami sebelumnya hama tersebut atau hama ini tuh mati menggunakan racun tersebut maksudnya teman-teman ya. Apalagi racun yang saya gunakan ini teman-teman ya, metur ini yang mati itu tidak hanya ulat teman-teman ya, banyak hama, banyak jenis-jenis hama yang mati menggunakan racun metur ini teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan buktikan setelah teman-teman itu menggunakan racun metur ini teman-teman ya.